Alhamdulillah, ini adalah testimoni bahwa apa yang saya berikan kepada member saya adalah hal yang luar biasa. Jika kamu ingin merasakannya juga, silakan klik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Jujur, pernah gak sih kamu merasa jadi orang yang pengen rezekinya lancar, pengen banget jadi orang yang gak seperti ini terus, tapi bingung? Bingungnya kenapa mas? Bingung saya ini harus mulai dari mana dan melangkahkan kaki saya kemana? Nah, ini dia nih. Hari ini saya akan mengajarkan kamu sebuah teknik sederhana yang bisa kamu padukan juga dengan teknik pagar kehidupan yang lain pastinya. Video ini pun bisa langsung kamu uji coba kebenarannya. Ini menarik nih. Yuk langsung kita bahas deh. Mas, saya ini pengen mendapatkan rezeki yang banyak. Oke, saya juga ingin merubah nasib saya. Bagus. Tapi jujur mas, saya itu bingung. Bingungnya kenapa? Ada satu halangan yang paling besar dalam diri saya, mas. Saya itu sebenarnya bisa nggak sih, mas, jadi orang berhasil? Saya itu bisa nggak sih, mas, meraih apa yang saya mau? Karena jujur aja nih, mas, kalau punya keinginan mah gampang. Tapi untuk menjadikan kenyataan, itu sebenarnya nggak gampang deh, mas. Betul nggak sih? Jawaban saya gini. Ini saya bicara apa adanya sesuai kenyataan ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, pagar kehidupan itu tidak sama mungkin dengan channel lain, dengan motivator lain yang hanya menghiasi kuping kamu dengan teori indah tapi tidak sesuai kenyataan. Maaf. Kenyataannya, ini fakta nih. Memang betul, untuk mencapai sebuah keberhasilan, terutama dalam hal rezeki, itu tidak segampang yang dikatakan orang. Saya setuju. Cuman, saya punya satu tips sederhana yang mana tips ini tuh cukup kamu hafalin sampai kamu mati. Jadi saya minta tolong, saya akan mengucapkan satu kalimat emas. Tolong ingat kalimat emas ini sampai kamu nanti menutup mata di akhir kehidupan kamu. Kalau kamu ingin jadi orang yang berhasil, cukup tanyakan satu hal aja. Hal itu adalah, ada nggak orang yang berhasil di bidang yang saya mau itu? Kalau ada, berarti saya bisa. Titik. Betul. Dari semua kata-kata indah yang pernah diucapkan mungkin ratusan motivator yang pernah kamu dengar atau kamu tonton, cuman satu yang paling benar. Yang paling benar di antara yang benar adalah kalau ada orang yang bisa sukses di bidang itu, kamu pun sebenarnya juga bisa. Sekarang coba, saya ingin kamu melihat hal apa sih yang pengen kamu berhasil. Kamu pengen punya usaha apa? Usaha laundry? Usaha rumah makan? Usaha jadi YouTuber mungkin? Atau mungkin kamu trading juga, kayak saya juga suka trading? Atau mungkin kamu pengen jadi seorang yang punya bengkel? Apapun yang ingin kamu tekuni dan pengen banget berhasil di dalamnya, coba renungkan baik-baik. Tanyakan, ada nggak orang yang berhasil di bidang itu selain saya? Kalau jawabannya ada, berarti kamu pun juga bisa. Selesai perkara. Kenapa? Karena kalau ada orang yang bisa mencapai titik itu, pertanyaannya, kenapa kamu tidak bisa? Bukankah kalian sama-sama manusia? Bukankah kalian sama-sama punya dua mata, punya satu hidung, punya dua telinga, punya 10 jari, iya kan? 10 jari tangan, 10 jari kaki, bisa dipakai jalan kakinya. Bedanya apa? Oh, saya tahu. Saya tebak deh. Kamu akan menjawab, beda nasibnya mas. Nah ini dia nih. Ini yang paling bahaya nih. Kenapa? Manusia Indonesia itu selalu ditakut-takuti dengan hal yang belum kelihatan mata. Betul gak? Coba sebentar. Kamu setuju nggak dengan saya teman-teman? Bahwa kita nih sebagai orang Indonesia sering banget ditakut-takutin oleh hal yang belum kelihatan.
Ditakut-takutin sama hantu. Waduh, takut. Ditakut-takutin sama ramalan masa depan. Aduh, takut. Ditakut-takutin sama mungkin kehidupan setelah mati. Kalau kamu sekarang ngelakuin ini, awas lo, nanti kamu begitu. Aduh, takut. Itu sebenarnya bagus sih, membuat kita jadi waspada. Tapi sadar gak sih kadang-kadang hal itu loh yang membuat kita sebagai manusia Indonesia jadi lebih banyak takutnya daripada beraninya. Betul apa tidak? Nah, sama seperti diri kamu sekarang sebagai sahabat saya nih. Udah tahu pengen berhasil, udah tahu pengen rezekinya bagus, alhamdulillah, puji Tuhan lah, bersyukur tuh. Tapi kenapa nggak berani maju? Karena diri kamu punya pendapat, nasib kita beda-beda, Mas. Jadi kalau ada orang beruntung, belum tentu saya juga beruntung. Kenapa? Nasib kita beda. Itu kan alasan kamu? Oke, kalau itu alasan kamu nggak masalah. Sekarang coba dengarkan perkataan saya baik-baik. Ini fakta nih. Kamu tahu nggak sih nasib itu apa? Nggak, serius. Sekarang saya tanya nih, tolong dijawab ya. Apakah diri kamu tahu apa itu nasib? Apa itu nasib? Kebanyakan orang yang saya tanya begini, mereka akan berkata nasib itu adalah sesuatu yang sudah digariskan Tuhan buat kita. Apakah benar itu nasib? Bukan. Itu takdir. Nasib itu adalah segala sesuatu yang diusahakan sebuah kaum atau seorang manusia demi diri mereka sendiri. Seperti yang Tuhan katakan dalam kitab suci saya sebagai orang muslim, Tuhan itu nggak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri kan. Artinya apa? Tuhan ingin ngasih tahu bahwa itu loh nasib. Nasib itu tanggung jawab kamu. Kalau kamu butuh bantuan, minta kepadaku. Tapi kamu berusaha dulu ya. Jadi sekarang coba lihat diri kamu. Mau sampai kapan menakuti sesuatu hal yang belum kelihatan? Nyoba juga belum, takutnya banyak. Hah? Mau sampai kapan? Apakah diri kamu sampai saat ini belum bosan? Ngelihat orang-orang di sekitar kamu mungkin kelakuannya ngerendahin dirimu terus. Apakah selama ini diri kamu gak capek ngebayangin keberhasilan cuma di otak mulu? Apakah diri kamu juga gak capek mengalami sebuah siklus kehidupan yang begini aja, mohon maaf? Kemana tuh? Kemana semangat kamu yang bisa kamu andalkan untuk hidup kamu sendiri? Sepertinya, maaf ya, saya tebak, dulu kamu gak kayak gini deh. Sepertinya nih, biasanya orang tuh dulu adalah orang yang berani bermimpi besar. Oh, saya pengen jadi ini, Mas, bagus. Saya pengen jadi itu, Mas, bagus. Tapi karena dia kelamaan hidup dengan orang-orang yang selalu memberikan titik yang paling rendah dalam impian-impian kamu, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kamu jadi gak berani bermimpi lagi. Begitu ditelusuri, kenapa? Karena bergaul dengan teman-teman yang salah. Bergaul dengan teman-teman yang ketika kamu bermimpi, teman-teman kamu bilang, "Alah, lu mimpi aja lu, kebanyakan denger motivator lu. Alah, lu mau aja ditipu sama kata-kata indah dia, itu mah ngomong doang." Akibatnya apa? Kau percaya. Begitu percaya, udah deh, impian yang tadinya besar jadi makin kecil sampai akhirnya hilang. Benar apa enggak? Bahkan, maaf ya, ada loh di antara kamu, bahkan diri kamu sendiri jangan-jangan, yang dikecilkan mimpinya bukan sama temen, tapi sama keluarganya sendiri, mohon maaf. Sebentar deh, apakah itu kamu? Kalau memang itu adalah diri kamu, gak apa-apa. Gak apa-apa sama sekali. Hal itu adalah hal yang wajar. Sekarang saya kasih tahu ya, gimana caranya supaya mengembalikan semangat kamu dalam bermimpi. Mau? Gini, mimpi itu adalah bahan bakar kamu. Saya ulangi, mimpi kamu adalah bahan bakar kehidupan kamu. Jadi pesan saya, jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi itu adalah bahan bakar yang menggerakkan kamu untuk maju ke depan. Janji sama saya untuk tidak mengecilkan mimpi kamu lagi. Oke? Itu dulu yang penting. Nah, sekarang gini, untuk bisa membesarkan mimpi kamu lagi, saya punya tips sederhana. Yang pertama, andalkan Google.
Loh, Mas, sebentar Mas, ini nggak salah ngomong Mas. Bener, andalkan Google. Yang kedua, andalkan YouTube. Apa maksud saya? Andalkan Google itu maksudnya gini. Sekarang pikirkan hal apa yang pengen kamu berhasil di dalamnya. Misal, Mas, saya itu sebenarnya pengen Mas dari dulu tuh buka usaha laundry. Tapi ketika saya udah kerja kantoran, impian saya itu mulai mengecil Mas. Kenapa? Karena teman-teman saya yang saya ajak ngobrol soal impian saya, mereka ngetawain saya. Jadi saya nggak berani bermimpi Mas. Oke, sekarang yuk buka Google. Kamu ketikkan aja di situ. Apa yang menjadi impian kamu ditambah kata sukses di belakangnya. Misal, kamu bermimpi menjadi pengusaha laundry. Tulis di situ di Google, pengusaha laundry sukses. Ketikkan di Google sekarang. Misalnya kamu sekarang pengen jadi apa? Kamu pengen jadi seorang trader yang sukses gitu ya. Seperti impian besar saya juga. Tulis di Google, trader sukses. Diri kamu pengen jadi pengusaha makanan sukses. Pengusaha makanan mungkin warung nasi padang gitu ya. Tulis saja, pengusaha warung nasi padang sukses. Nanti begitu kamu ketikkan itu di Google, akan banyak tuh kisah-kisah orang yang punya impian sama seperti kamu dulu dan berhasil. Baca tuh kisah mereka terus-terusan. Supaya apa? Supaya diri kamu termotivasi. Paham nggak? Masuk akal nggak nih? Nah sekarang, udah deh. Nggak usah lagi ngobrol impian kamu sama orang-orang yang terbukti tidak bisa membesarkan impian kamu. Stop. Buka aja Google dengan cara saya tadi. Itu yang nomor 1. Nah yang nomor 2, andalkan YouTube. Maksudnya gimana Mas? Apapun yang ingin kamu capai, kan ada prosesnya dong. Betul? Nah yang namanya proses itu berarti kamu harus belajar. Setuju apa enggak? Nggak bisa orang langsung berhasil tanpa belajar tuh mustahil. Saya pun sampai detik ini masih belajar terus akan banyak hal. Nah sekarang buka YouTube. Nanti setelah kamu nonton video saya ini, coba di YouTube kamu ketikkan kata belajar ditambah hal yang ingin kamu dalami karena itu impian kamu. Misal, kamu pengen jadi pengusaha laundry. Kamu ketikkan di bagian depannya, belajar. Belajar pengusaha laundry. Pengen buka rumah usaha. Usaha rumah makan gitu ya. Belajar usaha rumah makan. Pengen apa lagi? Pengen Mas, saya pengen jadi orang tuh yang pandai menjahit Mas. Saya pengen buka usaha jahitan Mas. Oke, belajar menjahit. Tambahkan kata belajar di depannya. Setelah itu kamu ketikkan hal yang menjadi impian kamu. Nah tonton tuh videonya satu-satu. Gampang kan? Semua tuh sebenarnya gampang asal ada kemauan teman-teman. Yang bikin susah tuh karena kita tidak mau meninggalkan racun-racun kehidupan yang sebenarnya mengecilkan impian kita. Betul apa tidak? Iya toh? Teman-teman yang salah, lingkungan yang salah, lah itu racun. Mas, sebentar Mas, saya mau tanya. Kalau gitu, saya nggak boleh ngobrol lagi Mas sama teman-teman saya. Nah, bagaimana kalau itu keluarga saya sendiri Mas? Masa saya nggak boleh ngomong sama keluarga saya, kan nggak mungkin. Gini, saya tidak pernah melarang kamu untuk ngobrol dengan mereka. Tapi saya larang kamu untuk melakukan satu hal. Apa itu Mas? Jangan bicarakan mimpi-mimpi kamu sama mereka. Saya ulangi, jangan pernah membicarakan mimpi-mimpi besar kamu lagi sama mereka. Kenapa? Karena mereka terbukti tidak bisa menghargai mimpimu. Ngobrol sama mereka bebas, tapi jangan ngobrol impian kamu. Kenapa? Nanti kamu jadi minder lagi, rendah diri lagi. Bahaya dong. Jadi ngobrol sama mereka, ngobrol yang lain. Tapi untuk masalah mimpi, kamu gunakan Google. Untuk belajar, gunakan YouTube. Seperti yang saya ajarkan tadi. Udah. Lakukan itu terus-menerus dan lihat deh. Secara perlahan tapi pasti, kamu akan mencapai impian kamu. Itu loh. Itu cara yang saya pakai untuk meraih impian saya dan meluaskan rezeki saya seizin Tuhan. Cara ini masuk akal, cara ini bisa langsung kamu uji coba kebenarannya. Selamat mencoba ya, kamu pasti bisa. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.